Halo, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian dari gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Ada 3 poin oleh Polda Metro Jaya. Sementara itu, Roy Suryo juga akan mengajukan pra-peradilan kedua tentang penetapan tersangka. Apakah ini strategi Roy Suryo mengulur waktu persidangan? Kami juga menyoroti ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Iran segera sepakat atau kembali melancarkan serangan. Akankah Timur Tengah kembali panas setelah semua rangkaian acara pemakaman mendiang pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei selesai? 2 topik ini dan sejumlah sorotan lainnya akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam. Bersama saya, Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro, kita jelang selengkapnya Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami mulai dari berita kecelakaan maut yang terjadi di jalur Malang, Surabaya, Pasuruan, Jawa Timur. 3 orang meninggal dan sejumlah korban lainnya luka-luka akibat kecelakaan ini. Kamera pemantau atau CCTV ini merekam detik-detik kecelakaan di kawasan Patung Sapi, Desa Tawangrejo, Pandaan, Pasuruan, Jalan Raya Malang, Surabaya pada Selasa pagi. Truk kontainer yang melaju dari arah Malang menuju Surabaya ini hilang kendali dan menabrak truk tangki air serta sejumlah pengendara motor. 5 pengendara motor terluka serius, sementara 3 jenazah korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Porong, Sidoarjo. Truk ini saat turunan menabrak beberapa kendaraan roda 2. Kemudian untuk korban sementara ada 3 korban meninggal dunia sama korban luka-luka. Saat ini yang korban luka masih dirawat di rumah, kita larikan ke rumah sakit. Dan selebihnya masih kita lakukan pendalaman. Kita ke sorotan berikutnya, konser musik gratis oleh Pemkot Surabaya dengan bintang tamu Denny Caknan berakhir ricuh. 10 penonton serta 2 anggota TNI serta Damkar jadi korban. Akibat tidak bisa masuk ke lokasi konser musik yang menampilkan musisi Denny Caknan, sejumlah penonton memaksa masuk dengan mendobrak pintu pagar lokasi acara. Akibatnya puluhan penonton dan petugas keamanan luka saat berdesakan dan tertimpa pintu gerbang yang ambruk. Penonton dan 2 anggota TNI serta Damkar yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Suwandi, Surabaya. Wakil Wali Kota Surabaya ikut menjenguk korban yang dirawat di rumah sakit. RS Suwandi mengungkap 10 penonton yang terluka sudah pulang, sementara 2 anggota TNI dan Damkar masih dirawat dan perlu menjalani operasi. Datang sampai sini, jadi kejadian jam 17.20, beliau sampai sini jam 20. Oh gitu ya. Kemarin sama Pak Slamet ya, sampingan. Dari yang datang 12 orang malam itu 10, tinggal 2 aja. Jadi 10 langsung pulangkan. Bukan langsung lah ya, artinya sudah diperiksa, dipastikan tidak apa-apa. Dipastikan dengan USG, kan ada yang keinjak mas, perutnya. Ada yang kejatuhan perutnya, sehingga dia kesakitannya di perut kita. USG, tidak ada masalah, pulang-pulang. Berita menarik lainnya, akibat harga jatuh, para peternak ayam menggelar aksi mandi telur sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Para peternak meminta pemerintah untuk evaluasi menyeluruh hingga membentuk Kementerian Peternakan. Para peternak ayam Solo Raya ini menginisiasi aksi mandi telur di Bundaran Gladak,
Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Protes ini jadi respons harga telur serta ayam potong yang jatuh tapi tidak diikuti dengan penurunan harga pakan. Harga acuan pembelian yang ditetapkan pemerintah seharusnya sebesar Rp26.500 per kilogram. Tapi harga beli telur dari peternak di kandang berkisar antara Rp17.000 atau Rp18.000 per kilogram. Selain aksi mandi telur, peternak juga membagikan ayam hidup dan telur ayam rebus kepada para pengguna jalan. Kalau memang pertanian nggak bisa melindungi peternak, mohon dibentuk Kementerian Peternakan. Karena peternakan di Indonesia sungguh-sungguh sangat besar, terlalu besar, hanya menjadi pekerjaan sampingan dari Menteri Pertanian. Peternakan murak-marit masih di bawah Kementerian Pertanian. Harapannya kalau nanti bisa lebih fokus, kalau ini benar-benar terwujud, kami punya harapan yang lebih baik. Berikutnya, warga di Kabupaten Bener Meriah meresmikan jembatan yang dibangun swadaya tanpa bantuan pemerintah. Kini jembatan penghubung Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Biren yang sebelumnya hancur akibat banjir longsor November lalu kembali berfungsi. Bahagia dan haru menyelimuti warga. Mereka berbondong-bondong hadir dalam peresmian jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Pembangunan jembatan dan jalan ini menghabiskan anggaran Rp500 juta. Dananya berasal dari sumbangan masyarakat yang terkumpul hingga Rp1 miliar. Meski jembatan telah berdiri, inisiator gerakan swadaya ini terus mengajak warga untuk bersama membangun infrastruktur yang belum pulih akibat banjir dan longsor tahun lalu. Asal masyarakat dapat melewati, hati saya sudah senang sekali. Saya bersyukur kepada Allah dengan setinggi-tingginya, dengan sebanyak-banyaknya. Seandainya saudara-saudaraku memiliki keikhlasan, tetaplah kita membangun, menyumbangsikan sebagian hartanya di sini. Ini adalah tempat silaturahmi, karena ini menasah juga kita belum buat atau tempat ibadah, tempat-tempat berteduh, dan masih banyak jalan yang harus kita bangun safety-nya ya, demi keselamatan kita sama-sama. Di Kebumen, seorang ibu rumah tangga bernama Siti Sudar membongkar tabungan hingga menjual habis perhiasan untuk membangun 2 jembatan dan jalan. Akses baru sepanjang 2,5 km ini membantu mempersingkat waktu tempuh petani untuk mengangkut hasil pertanian. Jalan dan jembatan ini jadi jalur cepat petani ke kawasan hutan jati di Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung, Kebumen, Jawa Tengah. Selain jalan dan jembatan, Siti dan keluarganya juga membangun sebuah pondok singgah untuk petani beristirahat dan beribadah. Dibaguskan atau disempurnakan jalannya. Harapan kedua ya petani di sini bisa mengangkut. Tujuannya untuk membantu jalan tani itu masyarakat, khususnya untuk masyarakat. Ini adalah swadaya dari Pak Duta sendiri, tapi kemarin sudah nanti diserahkan kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat juga, gitu. Supaya pertanian itu dalam akses ke pertanian itu lebih mudah. Yang dulunya bisa 1,5 jam, sekarang bisa paling-paling 10 menit, 15 menit sudah sampai lokasi. Saudara, Kapolda Banten Irjen Hengki memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran di TPA Jatiwaringin Tangerang yang kini telah memasuki hari ke-8. Kapolda menegaskan 4 helikopter penyiram air atau waterbombing dikerahkan. Menurut Kapolda, semua pihak bahu-membahu untuk memadamkan kebakaran di TPA Jatiwaringin yang kini sudah memasuki hari ke-8. Selain 4 helikopter, sebanyak 50 truk pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk memadamkan setiap titik api yang muncul. Kapolda menyebut ada 500 anggota Polri yang terlibat dalam upaya pemadaman. Ia memastikan
tidak ada tersangka yang ditetapkan karena kebakaran bukan disebabkan kesengajaan siapapun. Ini adanya dari bawah cuaca panas, angin menyebabkan memunculkan kepulan gas menjadi asap, gas metan ya sebutannya gas metan. Jadi gitu. Dengan menggunakan helikopter waterbombing, ada 4 unit, hari ini 2-nya masih istirahat, mungkin besok akan ditambah lagi 2, ditambah kurang lebih 50 damkar ya, pemadam kebakaran dari berbagai instansi, baik dari pemerintah daerah, TNI Polri maupun pihak swasta lainnya. Upaya terus dilakukan petugas gabungan untuk memadamkan api di tempat pembuangan sampah akhir Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Lalu seperti apa penanganan kebakaran yang sudah memasuki hari ke-8 dan apa saja tantangan yang dihadapi petugas? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Zahwa Majid dan juru kamera Julian Fernando yang telah kami rekam sebelumnya. Sudah lebih dari 7 hari TPA Jatiwaringin Banten masih belum luput dari kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin Banten ini. Hingga saat ini proses pemadaman masih dilakukan oleh para aparat gabungan begitu, dan juga sampai saat ini asap-asap juga masih terlihat di sekitaran TPA Jatiwaringin, dan ini tentu berdampak kepada masyarakat di sekitarnya. Bahkan lebih dari 70 masyarakat mengeluhkan gejala ISPA akibat dari asap di TPA Jatiwaringin yang sudah 8 hari ini terus membumbung tinggi begitu, bahkan lebih dari 7 km dirasakan oleh masyarakat. Dan hingga saat ini proses pemadaman secara keseluruhan masih dilakukan oleh aparat gabungan, oleh pemadam kebakaran, lalu dilakukan juga melalui helikopter dengan sistem waterbombing. Dan saat ini proses waterbombing berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kali ini waterbombing dikerahkan secara langsung di titik-titik asap berada agar asap tidak melebar seperti sebelumnya. Adapun penyebab dari mengapa TPA Jatiwaringin ini sangat sulit sekali untuk dipadamkan hingga 8 hari ini masih belum padam, karena memang situasi dari TPA Jatiwaringin ini yang merupakan open dumping begitu, yang menyebabkan susah untuk dipadamkan. Tak hanya itu, dari karakteristik dari tempat pembuangan ini yang open dumping yang menghasilkan gas metana, dan juga kondisi di musim kemarau yang ada fenomena El Nino, itu juga menyebabkan dari kebakaran di TPA Jatiwaringin ini masih sangat sulit untuk dipadamkan. Zahwa Majid, Julian Fernando, Kompas TV, Banten. Yang juga jadi sorotan, saudara, apel akbar yang pegawai perjanjian kerja atau P3K, paruh waktu, dan aparatur sipil negara berujung ricuh di halaman kantor Wali Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Kericuhan terjadi saat pembahasan. Apel akbar berubah menjadi aksi massa dari para pegawai P3K dan P3K paruh waktu, dan sempat terjadi aksi pembakaran serta saling dorong saat berusaha merangsek masuk ke kantor Wali Kota Tidore. Kericuhan ini dipicu dengan adanya wacana pegawai kontrak akan dirumahkan akibat pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengalami defisit anggaran sebesar 50 miliar rupiah. Kericuhan mereda setelah sesama pegawai saling menenangkan sesama rekan kerja. Nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terseret dalam kasus dugaan suap jabatan terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas Bupati Kuantan Sigingi Suhardiman. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saya memiliki komitmen ya,
untuk memberantas korupsi akan bekerja sama kooperatif dengan KPK. Amplopnya sudah dikembalikan tanggal 12 Juni, 17 hari sebelum OTT terjadi. Dan kedua, tidak ada sejengkal kawasan hutan pun yang saya otorisasi dikeluarkan. Nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terseret dalam kasus dugaan suap jabatan terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas Bupati Kuantan Singingi Suhardiman. Raja Juli mengaku menerima amplop dari Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Ambi pada 2 Juni 2026 terkait permohonan resmi dari pemerintah daerah. Ia pun mengaku baru menyadari amplop itu ditinggalkan oleh Bupati usai sang Bupati meninggalkan ruang kantornya. Raja Juli menyebut telah mengembalikan amplop itu ke KPK pada 12 Juni atau sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan oleh KPK. 2 Juni adalah hari Selasa. Saya cuma punya satu ajudan, saya bilang nanti berangkat hari Jumat, itu tanggal 5 Juni. Tapi ternyata tidak bisa 5 Juni karena ajudan saya harus tetap menempel kepada saya, membantu saya, karena tanggal 5 Juni itu saya bertemu dengan Jamdatun dalam urusan lain ya, di Dirjen PHL, bertemu Jamdatun. Akhirnya saya katakan kalau gitu Jumat depan, yaitu tanggal 12 Juni. Amplopnya sudah dikembalikan tanggal 12 Juni, 17 hari sebelum OTT terjadi. Dan kedua, tidak ada sejengkal kawasan hutan pun yang saya otorisasi dikeluarkan di Kuantan. Sementara, KPK hingga saat ini masih menganalisis laporan dugaan gratifikasi melalui amplop yang dikembalikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, laporan yang disampaikan Raja Juli masih dalam tahap verifikasi dan analisis oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Bahwa pada Jumat pekan lalu Pak Menhub Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK, maka atas pelaporan tersebut tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Tentunya proses dan mekanisme dalam tindak lanjut suatu pelaporan gratifikasi didasarkan pada Perkom 1/2026 sebagaimana perubahan atas Perkom 2 tahun 2019 terkait dengan pelaporan gratifikasi. Pasca pengungkapan dugaan suap jabatan oleh Bupati Kuansing, KPK juga menyatakan tak menutup kemungkinan akan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein menyampaikan, potensi pidana tidak serta-merta hilang usai mengembalikan amplop dari Bupati Kuansing. Pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menyebut, jika ditemukan adanya kesepakatan antara Menteri Kehutanan Raja Juli dengan Bupati Kuantan Singingi, maka KPK wajib untuk melanjutkannya ke tahap penyelidikan. Kalau memang benar-benar murni Bupati datang naruh amplop dalam map, si Menteri Kehutanannya nggak tahu sama sekali, nggak ada kesepakatan apa-apa, nggak ada maksud apa-apa, ya mungkin memang bukan merupakan tindak pidana korupsi. Tapi selama ada pengetahuan, Mbak Cindy, misalnya dia tahu tuh ada amplop diberikan atau bahkan menyepakati dalam bentuk janji sebelumnya, maka itu tindak pidananya sudah terjadi dan sangat layak bagi KPK untuk menindaklanjutinya ke tahap yang lebih lanjut dalam bentuk penyidikan. Pada awalnya, adanya dugaan aliran dana untuk pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT terkuak usai Suhardiman menyerahkan diri dan ditahan KPK dalam operasi tangkap tangan pada 29 hingga 30 Juni 2026.
Penangkapan politisi Gerindra itu berkaitan dengan perkara suap dalam pengisian jabatan sekretaris daerah. Namun, usai diselidiki lebih lanjut, KPK menemukan dugaan tindak pidana korupsi lain yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menilai, pengembalian amplop oleh Menteri Kehutanan tetap harus ditelusuri secara menyeluruh. Menurut Hipnu, fakta pengembalian amplop bisa dijadikan petunjuk awal untuk menelusuri ada tidaknya tindakan gratifikasi. Sebagai bukti awal yang ada dugaan suatu peristiwa sebelumnya. Karena nggak mungkin, tadi katakan ujuk-ujuk memberikan, pasti ada suatu peristiwa sebelumnya. Dengan demikian, pertanyaannya, apakah kalau itu pengembalian itu menghapuskan seluruh hukum? Oh tidak, justru itu menjadikan sebagai petunjuk. Lah, oleh karena itu, KPK juga harus melakukan suatu penelusuran. Maksud tersembunyi itu seperti apa? Apakah sudah kenal sebelumnya? Karena nggak mungkin ujuk-ujuk menerima, ujuk-ujuk mengirimkan suatu amplop. Nggak mungkin. Pasti sudah ada korelasi, ada suatu hubungan. Nah, inilah yang saya kira sebagai bentuk bagaimana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saudara, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam dari berita Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sdeyang dan pimpinan BGN lainnya yang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. BGN menegaskan akan menindaklanjuti rekomendasi KPK soal perbaikan tata kelola BGN.
Kepala BGN Ani Esdayang didampingi dua wakilnya beraudiensi sekaligus menyerahkan dokumen rencana aksi nyata tingkat perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau NBG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari juga menanggapi soal keterlambatan merespons hasil kajian KPK yang sudah diserahkan pada Maret 2026. Menurut Arumsari, saat KPK menyerahkan kajian masih kepada pimpinan BGN yang lama. Kini setelah pimpinan berganti, barulah BGN dapat merespons secara resmi. Dan dia pun menegaskan tidak ingin rencana tindak lanjut ini hanya menjadi formalitas di atas kertas, melainkan sebuah program nyata yang benar-benar akan diimplementasikan. Sebagaimana yang seharusnya ada temuan dari BPK, dari BPKP, seharusnya setiap instansi menyebut mendukung pembangunan perguruan tinggi India di Indonesia. Perguruan tinggi yang bakal dibangun di Indonesia adalah Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management. Dalam pertemuan bilateral di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan dukungan terhadap rencana pendirian kampus India di Indonesia. Di antaranya Indian Institute of Management serta Indian Institute of Technology yang dikenal sebagai salah satu lembaga pendidikan teknologi terkemuka di India. Kerjasama ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan berkualitas, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong kolaborasi di bidang riset, inovasi, dan teknologi. Selaras dengan upaya tersebut, Indonesia dan India juga mendukung peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia yang melanjutkan pendidikan di India. Sekaligus kita bertekad untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, riset dan teknologi, kebudayaan dan people-to-people contact. Di bidang pendidikan, baik Perdana Menteri Modi dan saya mendukung didirikannya kampus Indian Institute of Management dan juga kemungkinan Indian Institute of Technology di Indonesia, dan juga meningkatkan jumlah mahasiswa dan mahasiswi Indonesia untuk belajar di India. Beralih ke informasi dari Iran, saudara, iring-iringan jenazah Ayatollah Ali Khamenei tiba di kota Qom pada Senin malam waktu setempat. Para pelayat membanjiri sekitar Masjid Jamkaran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Menurut televisi pemerintah Iran, mendiang Ayatollah Ali Khamenei akan menerima penghargaan di Masjid Jamkaran pada Selasa waktu setempat. Pelayat membanjiri ibu kota Iran untuk mengikuti proses sebagai bagian dari pemakaman mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Peti mati Khamenei diselimuti bendera, sementara peti mati anggota keluarganya yang tewas bersamaan dengan Ayatollah diletakkan di atas sebuah truk yang dihiasi menyerupai jeruji hias yang mengelilingi makam seorang imam. Sementara Mojtaba Khamenei hingga kini belum juga muncul dalam upacara pemakaman yang berlangsung selama beberapa hari. Ia diyakini bersembunyi usai dilaporkan terluka dalam serangan udara yang menewaskan ayahnya. Sementara itu, ribuan warga Iran juga menjalani proses pemakaman untuk mendiang mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei di jalan-jalan Teheran pada Senin waktu setempat. Warga mengelilingi truk yang membawa jenazah Khamenei dan sejumlah anggota keluarganya. Media lokal menyampaikan prosesi pemakaman dimulai pada pukul 6 pagi waktu setempat, yakni di Jalan Damavand di Teheran Timur. Upacara akan diadakan di kota Najaf dan Karbala sebelum pemakaman berlangsung di kota Mashhad di timur laut Iran pada Kamis mendatang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Ketua MPR RI dijadwalkan akan terbang langsung ke Teheran untuk menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Hingga kini pemerintah Indonesia menunggu kepastian lokasi delegasi Indonesia di pemakaman, mengingat masifnya jumlah massa yang akan hadir dalam acara tersebut. Menlu Sugiono menegaskan,
Ia bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan jadi delegasi resmi pemerintah Indonesia dalam rangkaian prosesi pemakaman mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa? Kamis. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban. Rencananya akan berangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Ketua MPR RI. Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian dari gugatan pra-peradilan Roy Suryo. Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian dari gugatan pra-peradilan Roy Suryo. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan oleh Polda Metro Jaya tidak sah. Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan menilai upaya paksa oleh penyidik Polda Metro Jaya di rumah Roy Suryo pada 19 Juni 2026 lalu melanggar ketentuan KUHP. Menurut Hakim, penggeledahan rumah Roy terbukti dilakukan tanpa mengantongi izin resmi dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun, putusan pra-peradilan ini tidak menggugurkan status hukum Roy Suryo sebagai tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Maka kami nyatakan persidangan pra-peradilan nomor 99 selesai dan ditutup. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dah rumah TAP 373-6 Romawi Res .124-2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458-6 Romawi Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. Merespons putusan ini, Roy Suryo menyatakan apresiasinya terhadap objektivitas hakim. Sementara itu, Roy akan tetap bersiap menghadapi sidang pra-peradilan kedua yang dijadwalkan bergulir pada Jumat nanti, khusus untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka dalam jeratan Undang-Undang ITE. Pra-peradilan kedua ini tetap dilakukan karena putusan pra-peradilan pertama hanya membatalkan terkait penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, tetapi belum menggugurkan status hukumnya sebagai tersangka. Kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua itu ada hari Jumat dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan PMH itu apa sih? Perbuatan melawan di Jakarta Utara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menegaskan siap hadir ke persidangan Roy Suryo. Jokowi memastikan akan membawa seluruh ijazah pendidikannya. Selasa siang, Jokowi bilang akan hadir di persidangan jika sudah ada panggilan dari majelis hakim. Jokowi juga kembali menyatakan tetap menghormati proses hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa untuk kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazahnya. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Baik untuk persidangan Roy Suryo dan Tifa ya Pak? Ya mestinya seperti itu.
Kita bahas kelanjutan pra-peradilan Roy Suryo selanjutnya bersama simpatisan Roy Suryo, Michael Sinaga, dan juga kita akan membahas bagaimana sikap Presiden Joko Widodo untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk mengantisipasi putusan hakim nanti bersama pengacara Jokowi Yakub Hasibuan. Selamat malam, Bung Yakub, juga Bung Michael. Malam. Kita ketemu lagi, saya ke Bung Michael dulu. Meskipun putusan pra-peradilan ini kan tidak mengubah status tersangka, karena itu beda lagi di pra-peradilan kedua. Tapi apa maknanya untuk kubu Roy Suryo? Ya, sekarang kita bisa melihat ya bahwa apa yang ditakutkan selama ini bahwa hakim itu berat sebelah ternyata tidak terbukti. Ya, tadi kan Pak Roy Suryo meminta penggeledahannya dinyatakan tidak sah, penangkapannya dinyatakan tidak sah. Sebenarnya ada satu yang mungkin masyarakat tidak terlalu melihat, bahwa di malam hari di Rumah Sakit Polri Kramat Jati itu ada upaya paksa untuk memindahkan. Untung nggak jadi, karena saya dan beberapa teman-teman langsung meluncur ke rumah sakit dan membatalkan keinginan Polri untuk melakukan itu. Kalau tidak, kalau tadinya itu jadi dilakukan, mungkin itu masuk juga. Penangkapannya saja nggak sah, penggeledahannya nggak sah, apalagi pemindahan yang tidak jadi itu. Nah, sekarang kita sudah melihat banyak cacat dalam proses ini. Kalau memang Polri dalam SOP-nya saja cacat, sudah dikatakan hakim loh, ini bukan kata saya lagi. Kenapa kita nggak mempermasalahkan pasal-pasalnya? Kenapa kita mempermasalahkan pasalnya? Nah, saya sebagai orang yang setiap hari bersama-sama dengan Pak Roy dan Dr. Tifa, saya tahu betul, Dr. Tifa itu tidak ada sama sekali memegang ataupun mengubah ataupun memanipulasi dokumen. Karena dia memang nggak ngerti melakukan itu. Dia itu hanya seorang dokter yang mempunyai keahlian untuk menilai apakah ini foto Pak Joko Widodo yang presiden atau bukan. Bung Michael, artinya Gitu. walaupun pra-peradilan ini tidak bicara soal pokok perkara, tapi Anda juga meragukan isi dari pokok perkaranya. Ya itu, jadi kan dari awal ini ada beberapa pasal yang kesannya dipaksakan. Sepertinya 12 orang yang dilaporkan semuanya melakukan pasal 310, 311, 27, 32, dan 35. Termasuk saya yang dilaporkan juga kan, salah satunya. Tapi 10 dari kami sama sekali tidak mengetahui soal pengubahan dokumen atau manipulasi dokumen atau dokumen pun. Saya mau tanyakan ke Bung Yakub, apakah soal tadi penggeledahan, penangkapan ini jadi ada keraguan juga soal materi penyidikan? Mbak Friska, kalau dari saya melihatnya tentu pertama kita harus hormati putusan hakim. Apapun itu putusan itu harus kita anggap benar karena sudah dikeluarkan oleh hakim tunggal dalam perkara ini. Nah, sejak awal mengenai pra-peradilan kami selalu konsisten bahwa itu merupakan lembaga yang disediakan oleh KUHAP dan itu merupakan hak. Kami sama sekali tidak pernah mempermasalahkan mereka menggunakan ini. Jadi sampai kalau ini ternyata diputus demikian, ya baik ya kita ikuti, kita hormati. Walaupun juga memang ini tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, sama sekali tidak ada kaitannya. Jadi tadi kalau kami cermati juga, tadi itu memang alasan-alasan yang diambil oleh Yang Mulia Hakim juga bahwa ada katanya ketidaksesuaian dalam permohonan ketika ke KPN dengan surat perintah penangkapannya. Jadi ini lebih hal administratif sebenarnya Mbak Friska. Jadi kalau yang kami dengar tadi tidak ada sama sekali uraian hakim mengenai penangkapannya brutal seperti G30 SPKI, itu sama sekali tidak ada. Jadi putusan Prapit seperti ini memang hal yang sangat biasa saja dan itu sering terjadi di perkara-perkara lain. Jadi kami sih tidak terlalu concern mengenai putusan ini dan kami ingin fokus ke pokok perkara. Nah, apakah dengan Prapit ini kami menjadi mempertanyakan pokok perkara? Sama sekali tidak, Mbak. Justru kami ingin segera fokus ke pokok perkara sehingga klien kami dapat mendapatkan kepastian hukum. Nah, pertanyaannya kan sebenarnya sekarang kubu Mas Roy ini mengambil Prapit yang kedua. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dilontarkan. Pertama, kenapa nggak sekaligus kemarin? Sekalipun memang ini hak Prapit kembali lagi. Yang kedua, penetapan tersangka sudah dari November tahun lalu. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Ya, tentu kan hal-hal ini menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Jadi dari kami sih pesannya memang sebisa mungkin mari kita jangan salah gunakan forum atau hak yang sudah diberikan oleh KUHAP untuk mengulur-ngulur waktu yang mungkin konsekuensinya bisa menjadi menyebabkan klien kami tidak mendapatkan kepastian hukum. Silakan dijawab, apakah ini upaya untuk mengulur waktu? Nah, ini dua pertanyaan tadi seperti apa? Ini narasi yang selalu diutarakan oleh pihak mereka ya, bahwa ini mengulur-ulur waktu. Tapi saya jawab begini, dari awal banyak sekali pakar-pakar hukum yang beberapanya tergabung di kami yang tidak yakin ini akan sampai ke persidangan. Kenapa begitu? Karena kasusnya sangat lemah. Ya kan?
pasal-pasalnya dipaksakan, orang-orangnya dipaksakan. 12 orang ini tidak pernah berada di satu tempat yang sama, di waktu yang sama, melakukan hal yang sama. Bagaimana misalkan Mbak mencuri dompet, saya mencuri HP. Mbak mencurinya Senin, saya mencurinya Selasa. Kita dilaporkan bersama-sama kan nggak boleh. Jadi memang kasus seperti ini dari awal kami sudah yakin tidak sampai ke persidangan. Meskipun Dr. Tifa sudah masuk persidangan. Iya, kan dari awalnya yakin seperti itu. Tapi karena sekarang sudah sampai ke persidangan, oh berarti benar jaksa dan hakim ingin memeriksa pokok perkara ini. Barulah diluncurkan pra-peradilan. Jadi jangan dibilang kenapa nggak dari September, nggak dari apa. Sekarang saya tanya aja, kenapa dari April baru November penetapan tersangka? Kenapa dari November baru Juni P21? Itu kan pertanyaan yang agak percuma ya menurut saya ya, karena ini sudah sampai di sini, nggak usah kita cari-cari lagi ke belakang, ya kita hadapin aja. Toh tadi hakimnya saya lihat netral kok, sangat netral dan sangat objektif. Kalau memang permintaannya Pak Roy itu tidak masuk akal, akan ditolak kok. Emang kenapa sih Bung Yakub yang dikhawatirkan kalau misalnya ada proses pra-peradilan, meskipun tadi hak ya, tapi dengan nantinya persidangan pokok perkara, apakah ini bisa menghambat itu atau seperti apa? Ya tentu dengan KUHP yang baru ini kan pemeriksaan pokok perkara jadi harus ditangguhkan terlebih dahulu, Mbak. Jadi kita harus menunggu pra-ped ini diputus terlebih dahulu. Jadi secara tidak langsung tentu kan ini berimplikasi kepada waktu penanganan perkara yang bisa langsung masuk ke pemeriksaan pokok perkara seperti perkara Ibu Tifa, tapi sekarang perkara Mas Roy ini jadi harus menunggu pra-ped dulu. Sekalipun kembali lagi itu hak, silahkan dilakukan. Nah, kembali tadi kan yang seperti disampaikan Bang Michael juga bahwa banyak keraguan menurut versi Bang Michael dan ininya lah pihaknya. Tapi kembali lagi, kalau memang banyak keraguan mengenai substansi perkara, ya forum pemeriksaan di mana? Ya di persidangan di pokok perkara itu. Ya. Jadi daripada kita berdiskusi di luar, kemudian membangun narasi, kemudian ada juga memicu perpecahan antar kubu maupun internal juga. Saya dengar ada perpecahan internal juga dan sebagainya. Itu nggak ada hubungannya. Daripada sampai terjadi hal seperti itu yang tidak kita inginkan, tentu kita juga menyayangi. Kita kan seorang advokat juga, jangan sampai sesama rekan sejawat juga ada permasalahan seperti itu. Ya daripada itu terjadi, mari kita masuk secepatnya ke pokok perkara sehingga hak pelapor kami, Pak Jokowi selaku korban maupun terdakwa, yaitu Mas Roy dan juga Bu Tifa juga bisa dilindungi. Karena kedua hak bukan hanya hak kami loh, hak mereka pun juga akan bergantung dengan hasil pemeriksaan pokok perkara itu, Mbak. Untuk pra-peradilan yang kedua soal status tersangka ini, apakah ada upaya untuk tidak sampai ke persidangan pokok perkara? Jawabnya nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Kita masih membahas kelanjutan pra-peradilan Roy Suryo bersama simpatisan Roy Suryo, Michael Sinaga, dan juga pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan. Saya masih membahas lagi tadi, soal, kan nanti Jumat itu soal pra-peradilan status tersangka. Apakah ini jadi upaya untuk menghindari pokok perkara? Bagaimana menjelaskan ini Bang Michael? Jangan dibilang menghindari pokok perkara. Kita ini semua ingin tahu, rakyat semua ingin tahu, ijazahnya Pak Jokowi itu ada apa enggak sih? Kan selama ini nggak pernah kelihatan. Itu nanti di pokok perkara. Yang aslinya ya kan. Jadi Pak Roy dan Ibu Tifa itu komit ingin tahu soal ijazah itu gitu loh. Jadi supaya ini juga bagus untuk Pak Jokowi loh. Supaya hal ini tidak pernah lagi dibicarakan ke depannya. Stop sampai di sini saja. Kita buktikan benar atau tidak, ada apa tidak, asli atau tidak asli dan seterusnya gitu loh. Otentik atau tidak otentik. Jadi nggak ada tuh yang ingin membatalkan pokok perkaranya, nggak ada. Kalau untuk status tersangka ini apa yang mau diuji lagi dari status tersangkanya Bung Roy? Kalau yang mau diuji itu kan tadi sudah dibilang, yang ingin diuji itu pasal 32 dan 35. Mengubah, memanipulasi dan lalala. Nah, ini mungkin Bang Yakub lah yang lebih hafal pasal-pasal. itu. Di Undang-Undang ITE itu. Padahal Dr. Tifa sendiri tidak pernah memegang apalagi memanipulasi dokumen. Yang dari awal, kalaupun bisa dibilang manipulasi, karena menganalisis sebuah dokumen itu Rismon Sianipar itu yang sudah dimaafkan itu. Jadi kenapa itu malah dituduhkan ke Dr. Tifa? Saya sih bingung. Dr. Tifa itu seorang dokter yang melihat anatomi tubuh, anatomi wajah seseorang. Gak ada hubungannya dengan dokumen atau Undang-Undang ITE. Tapi status tersangka yang nanti hari Jumat itu status tersangka Bung Roy kan? Iya, Pak Roy. Dan itu juga kita periksa. Apa sih yang dilakukan Pak Roy Suryo mengenai itu? Apa benar dia pernah memanipulasi dokumennya Pak Jokowi?
Kita tes aja dengan pra-peradilan. Oke, Bung Yakub, apa implikasinya kalau Anda melihat prapit yang diajukan oleh Bung Roy Suryo untuk nanti Jumat? Itu memang pertanyaan besarnya Mbak Friska. Kalau dari kami melihatnya, kalau selama ini narasi yang dibangunkan bahwa beliau ingin mendapatkan keadilan, Pak Jokowi harus hadir, mereka mencurigai Pak Jokowi tidak akan hadir dan sebagainya. Ya kalau itu narasinya, ya berarti mari kita masuk ke pokok perkara. Tapi kan sekarang tidak, beliau menggunakan masuk lagi menggunakan lembaga pra-peradilan lagi untuk objek yang berbeda menurut mereka. Saya sendiri belum lihat seperti apa permohonannya, dan kami pun bukan pihak di situ karena termohonnya tentunya penyidik kalau dalam hal ini. Ya tapi kami juga melihat karena ini ada dua argumen atau narasi yang saling kontradiktif, jadi kami melihat kok ini patut diduga bahwa ada upaya untuk mengulur waktu gitu. Sekalipun ya silahkan saja bahwa kalau mau menggunakan hak ini silahkan, tapi kembali lagi kan tujuan utama kita bersama-sama untuk mencari kebenaran material, bukan? Kalau memang itu masih tujuan utamanya, mari kita cepat-cepat masuk ke pokok perkara. Jadi kembali lagi, menurut saya sih prapit ini walaupun kembali lagi mau objeknya katanya berbeda, tapi tidak sesuai dengan narasi yang dibangun, yaitu mari cepat-cepat tunjukkan ijazah, mau Pak Jokowi katanya mau ditanya-tanya di presiden dan sebagainya. Jadi itu sedikit kontradiktifnya di situ. Oke, Bang Michael. Yang membuat ini lama kan penyidiknya. Kan penyidiknya memakan waktu dari 30 April 2025 sampai sekarang, 1 tahun lebih. Jadi jangan gara-gara Pak Roy membuat pra-peradilan yang hanya 7 hari, pra-peradilan kedua juga hanya 7 hari. Bagaimana? Mau berapa kali pra-peradilan Bang Yakub kalau mau setahun seperti yang dilakukan penyidik? Nggak mungkin dong kita membuat 52 kali pra-peradilan. Jadi kalau namanya mengulur waktu itu nonsens menurut saya. Mau diulur pun berapa sih waktu yang diulur gitu. Jadi ini hanya karena kita awalnya tidak yakin ini sampai ke persidangan, ternyata sampai. Oke, kalau memang sampai, karena begini Mbak, beberapa kali pengadilan yang lain seperti di Solo dan di mana itu NO semua. Ya kan, berarti tidak sampai ke pokok perkara. Jadi kami pun mengira dari awal, oh ini tidak sampai ke pokok perkara. Tapi karena sampai, ayo kita pra-peradilankan dulu supaya pokok perkaranya jelas. Benar nggak ada 3235 mengubah dokumen itu? Karena saya pun waktu di BAP, saya sebagai terlapor, ditanyakan soal itu. Mengubah dokumen, memanipulasi dokumen, malah nggak ada. Pak Roy aja tidak tahu itu apa yang dimanipulasi dokumennya, apalagi saya. Gitu soal pertanyaan ini apakah tepat untuk di pra-peradilan? Nah itu sebenarnya good question Mbak Friska. Justru kalau kita mau mengecek apakah ini sudah sesuai pasalnya, kekuatan pembuktian dan sebagainya, itu adanya di pokok perkara. Jadi forumnya menurut kami tidak tepat kalau itu di pra-peradilan. Karena di pra-peradilan itu akan diperiksa mengenai formilnya. Apakah contoh penetapan tersangkanya sudah ada 2 alat bukti. 2 alat bukti ini kan sangat subjektif. Apa yang dinilai 2 alat bukti? Kalau menurut penyidik sudah cukup, ya silahkan aja lanjut. Dan faktanya apa? Faktanya seluruh alat bukti yang sah dan berkas perkara sudah diterima oleh kejaksaan. Berarti kejaksaan sudah sepakat dengan kami nih bahwa ada tindak pidana di sini, yang terdakwanya ada 2 orang ini. Mari kita sidangkan, kita cari kebenaran material, kita serahkan pada majelis hakim. Kan itu sebenarnya stance-nya sekarang. Tapi kalau sekarang mundur lagi mengatakan bahwa tunggu dulu, kita cek dulu kekuatan alat bukti ini di pra-peradilan loh. Kok jadi salah kamar? Oh, bukan alat buktinya, jadi pasalnya kalau Bang. Kekuatan pembuktian ini dan persesuaian pasal itu adanya di pokok perkara, Mbak. Walaupun di dakwaan nanti seperti Ibu Tifa kan mengajukan eksepsi, itu forumnya silakan, boleh ada perlawanan diatur di situ. Iya. Kalau begitu caranya Mbak, enak aja nanti polisi misalnya dia mau menyidik seseorang, masukin aja pasal sebanyak-banyaknya. Masukin aja 20 pasal. Mana yang kena deh. Gitu kan? Kan nggak boleh begitu penegakan hukum. Kita harus melihat pasalnya benar dulu, baru masuk ke persidangan. Bahkan seperti yang kemarin terjadi, 3 orang pelapor gugur loh. Yang namanya Andi Kurniawan, Lecumanan, dan Maret Samuel Sweken itu gugur ya Bang ya? Yang tersisanya Pak Joko Widodo. Berarti kan tidak terbukti. Berarti kan bisa saja yang dilakukan penyidik selama ini sampai ke tanggal P21 itu ada yang salah. Dan itu tersaring oleh jaksa, 3 orang itu tersaring oleh jaksa. Mungkin kalau di jaksa tidak melihat bahwa itu bisa disaring, ya udah kita coba saring lewat pra-peradilan. Siapa tahu tersaring juga pasalnya. Ini upaya men-challenge status tersangkanya itu Bung Yakub.
Ya, tadi menarik juga bahwa Bung Michael juga mengatakan sebelumnya ada 4 laporan, kemudian terfilter dan sebagainya. Justru kalau dari kami angle-nya kita putar nih, justru itu membuktikan bahwa sebenarnya sudah ada proses check and balances, termasuk gelar perkara khusus, Mbak. Di gelar perkara khusus itu kan dilihat semua proses penyidikannya seperti apa, pasal-pasalnya dijabarkan, dan waktu itu summary-nya dari gelar perkara khusus adalah kesimpulannya penyidikan sudah dijalankan dengan semua prosedur yang sesuai. Jadi tidak ada kesalahan, pelanggaran dan sebagainya, termasuk ketepatan pasal di situ. Nah, kemudian di check and balance lagi oleh kejaksaan dalam proses pelimpahan. Ternyata diterima juga, kejaksaan meyakini sudah sesuai pasal-pasalnya. Terakhir nih check and balance terakhir ada di persidangan. Nanti majelis yang menilai. Jadi prosesnya menurut kami sudah berjalan dengan baik. Tinggal kita tunggu saja seperti apa. Nah, terakhir voice-nya ada di siapa? Voice-nya ada di majelis hakim. Jadi itu yang kita tunggu, Mbak. Nah, permohonan nanti hari Jumat apakah sudah cermat disusun bahwa itu tidak akan berselisihan dengan pokok perkara yang harusnya nanti dibahas pada persidangan? Iya, kan tidak apa-apa dong. Kan tadi Bang Yakub juga udah bilang, sekali di gelar perkara khusus, kedua kali di jaksa, kenapa tidak di pra-peradilan juga? Tidak ada yang perlu ditakutkan oleh Pak Jokowi kalau memang itu sudah benar dong. Tapi kalau itu memang tidak benar seperti cara penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh polisi, ya akan gugur di pra-peradilan. Ya sudah, kita terima aja bahwa itu sudah terjadi, kita fight di pra-peradilan apakah pasal itu sudah diterapkan dengan benar. Gitu aja. Memang ada ketakutan dari pihak Pak Jokowi soal ini? Sama sekali tidak, Mbak. Dari awal sama sekali ketika prapit yang pertama pun kami selalu konsisten. Kami sampaikan itu merupakan hak, silakan saja. Kami mempercayai bahwa majelis hakim dalam hal ini, lembaga peradilan kita itu lembaga peradilan yang independen, kuat dan terpercaya. Jadi menurut kami ya kalau itu memang mau diserahkan ujung-ujungnya kepada majelis, kepada yang mulia, ya silahkan. Tapi kembali lagi, kita kan mau melihat bagaimana kita menggunakan pasal-pasal ataupun lembaga-lembaga yang sudah diatur oleh ketentuan hukum yang ada dengan sebaik mungkin dan dengan itikat baik. Nah ini kan sekarang masyarakat menjadi menilai, kok 2 kali, kok nggak bersamaan kemarin, kok nggak dari November. Ya ini pertanyaan-pertanyaan yang wajar saja keluar. Kalau dari kami biasa saja karena kami pelapor. Jadi kami meyakini bahwa apapun ini tidak akan mempengaruhi pokok perkara. Kami ingin ini segera disidangkan dan Pak Jokowi mendapatkan kepastian hukum. Apa sih sebenarnya yang dikejar Bung Roy sekarang di tahap pra-peradilan untuk status tersangkanya juga nanti menuju ke pokok perkara? Ya begini, Mbak, kan lebih enak kalau kita pertanyakan satu persatu. Ini hanya ada waktu 7 hari. Kemarin juga persidangannya itu mungkin Bung Yakub tahu banget kalau pra-peradilan itu diburu-buru sekali sidangnya. Saksi yang bisa diajukan juga terbatas sekali. Bukti yang bisa diajukan juga terbatas, waktunya loh yang terbatas. Jadi kan lebih baik kalau kita tanyakan penangkapannya dulu. Kalau kita tanyakan penangkapannya, pasalnya, ininya, itunya sekaligus semua, apa cukup 7 hari? Hakimnya juga bingung kali, kapan waktu saya untuk menimbang ini gitu loh. Maka kita berikanlah yang masuk akal, permohonan yang masuk akal. Ini masyarakat juga menilai bahwa permohonannya Pak Roy itu masuk akal. Dia baru saja diperlakukan seperti itu oleh penyidik, oleh Polda Metro Jaya. Wajar dia masih tidak terima atas perlakuan itu. Dan ternyata benar. Ternyata benar, hakim tunggal juga setuju bahwa perlakuan itu tidak benar dan itu tidak sah. Cara memperlakukan seperti itu. Nah sekarang kita move ke yang kedua. Status tersangka. Yang kedua itu status tersangka dan pasal-pasalnya. Karena gini, kalau seandainya yang dianggap masuk akal oleh hakim hanya pasal 310, 311, tidak boleh ditahan di bawah 5 tahun ya Bang ya. Saya tahu begini karena sering meliput-liput berita hukum saja. Artinya gini, kasus hukum di Indonesia ini kriminalisasi sudah sangat banyak. Bukan ini yang pertama dan bukan ini yang terakhir menurut saya. Jadi apa salahnya kalau memang ini sudah mata publik sudah tertuju ke sini, mari kita jadikan ini pembelajaran. Bahwa tidak boleh seorang terdakwa diperlakukan seperti itu. Mau digeser dari rumah sakit, mau dijemput dari rumah sakit jam 12 malam. Apa itu benar? Apa itu manusiawi? Ya kan? Dan apakah itu manusiawi mengatakan seorang dokter yang keahliannya menilai anatomi dibilang memanipulasi dokumen? Itu kan 2 hal yang jauh berbeda gitu loh. Jadi kalau memang pasalnya salah, katakan saja salah. Gitu. Nah kalau dari Bung Yakub, apa yang saat ini pihak Anda tunggu sebenarnya? Apakah memang
status tersangka yang diuji di pra-peradilan nanti, ini salah satu yang dikhawatirkan. Karena kan kalau permohonannya dikabulkan, status tersangka juga akan dicabut. Ya, saya mungkin saya mencoba untuk mengambil pola pikir Bang Michael juga, bahwa pengen menjadi pembelajaran hukum kan. Ya. Sama juga, kami ingin ini cepat masuk pokok perkara, agar menjadi pembelajaran hukum bahwa negara ini memiliki hukum positif yang berlaku. Kita tidak boleh menebar berita-berita bohong, fitnah itu tidak boleh, orang-orang tidak bisa dengan seenaknya tanpa data, tanpa hak bisa memfitnah orang, itu semua memiliki konsekuensi hukum. Jadi itu juga merupakan pembelajaran yang ingin kita tunggu juga, jangan sampai semua orang nanti di era post-truth ini bisa dengan mudah memfitnah orang bahwa ijazahnya palsu, padahal tidak. Bertahun-tahun melalui proses akademik yang sah, dan semua ini akan dibuktikan dan akan dibuktikan nanti di persidangan, tapi dikatakan palsu. Itu kan sungguh tidak melambangkan negara hukum. Itu yang kami tunggu juga. Maka poin pembelajaran penting itu juga bagi kami menjadi hal yang penting, Mbak Friska. Kita nantikan next chapter-nya hari Jumat untuk sidang pra-peradilan yang kedua. Yang diuji adalah status tersangka dari Boleh sedikit, Mbak? Singkat saja. Ya, singkat saja. Sebenarnya yang saya tunggu, saya setuju dengan Bang Yakub. Saya ingin cepat-cepat ke pokok perkara. Dan mungkin nanti di pokok perkara ya Dr. Tifa, 2 orang yang saya tunggu. Dian Sandi Utama yang sebenarnya mengupload ijazah itu ke Twitter alias X. Dan kedua Kasmujo yang sudah mengaku bahwa dia bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Kalau 2 orang ini bersaksi di pengadilan, saya yakin kebenaran akan terungkap. Relevankah 2 orang ini akan dibawa ke pengadilan nanti untuk pokok perkara, Bung Eko? Saya sangat setuju bahwa kita mencari kebenaran material, bahwa saya meyakini juga Pak Kasmujo juga akan mengatakan yang sebenarnya, bahwa beliau juga merupakan dosen pembimbing Pak Jokowi. Ya, jadi ya, mari kita lihat, Mbak. The sooner the better ya. Harusnya ini segera berlangsung persidangannya agar dibuka seterang mungkin kepada publik. Terima kasih Bung Yakub Hasibuan, kuasa hukum Pak Jokowi. Terima kasih juga Bung Michael Sinaga. Saudara, iringan jenazah Ayatollah Ali Khamenei tiba di kota Qom pada Senin malam waktu setempat. Para pelayat membanjiri sekitar Masjid Jamkaran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Menurut televisi pemerintah Iran, mendiang Ayatollah Ali Khamenei akan menerima penghargaan di Masjid Jamkaran pada Selasa waktu setempat. Pelayat membanjiri ibu kota Iran untuk mengikuti proses sebagai bagian dari pemakaman mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Peti mati Khamenei diselimuti bendera, sementara peti mati anggota keluarganya yang tewas bersamaan dengan Ayatollah diletakkan di atas sebuah truk yang dihiasi menyerupai jeruji hias yang mengelilingi makam seorang imam. Sementara Mojtaba Khamenei hingga saat ini belum juga muncul dalam upacara pemakaman yang berlangsung selama beberapa hari. Ia diyakini bersembunyi usai dilaporkan terluka dalam serangan udara yang menewaskan ayahnya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono bersama Ketua MPR RI dijadwalkan akan terbang langsung ke Teheran untuk menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Hingga kini pemerintah Indonesia menunggu kepastian lokasi delegasi Indonesia di pemakaman, mengingat masifnya jumlah massa yang akan hadir dalam acara tersebut. Menlu Sugiono menegaskan, ia bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menjadi delegasi resmi pemerintah Indonesia dalam rangkaian prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa? Kamis, kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban. Rencananya akan berangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Ketua MPR RI. Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengatakan, menurut aturan tata negara, Presiden Prabowo tidak bisa mengutus Ketua MPR RI karena keduanya merupakan pimpinan tertinggi negara atau pimpinan tinggi negara. Bambang Pacul mengatakan antar lembaga tinggi negara memiliki hubungan konsultatif, bukan bersifat komando atau perintah. Hal itu untuk menanggapi utusan Indonesia yang akan hadir dalam pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Pak Presiden mengutus Ketua MPR, saya kira mekanismenya nggak seperti itu. Kenapa Pak? Ya kan mekanisme MPR sama
presiden kan sama-sama lembaga tinggi negara. Jadi seharusnya tidak bisa ya Pak Presiden memutus ketua MPR. Ya gimana kamu itu kayak gak belajar tata negara aja lah. Gitu. Tapi yang terjadi sekarang presiden Lah bahwa itu sebagai kader bisa, tapi kalau sebagai ketua MPR berbeda. Di tengah suasana berkabung warga Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan ancaman kepada Iran. Ia mengancam akan kembali melakukan serangan jika kesepakatan dengan Iran tak kunjung berhasil. Hal itu disampaikan Trump di saat prosesi pemakaman mendiang Ayatollah Ali Khamenei masih berlangsung. Donald Trump mengklaim dirinya akan menang dengan cara apapun dalam kesepakatan dengan Iran. Ia juga menyebut kini seluruh infrastruktur di dalam negeri Iran sudah hancur, sehingga akan mudah bagi Amerika Serikat untuk meluluhlantakkan Iran. Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job, okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply, all of those big plants that they built, big, beautiful, modern plants. They had a lot of money. They don't have any money now. We haven't given them any money. But we can knock out their electricity and power generating plants in, I would say, a small part of an afternoon. Every plant will be gone. And they know that. Ketegangan kembali terjadi di Selat Hormuz, saudara. Sebuah kapal tanker yang berlayar di lepas pantai Oman di Selat Hormuz terbakar setelah terkena proyektil. Hal itu disampaikan militer Inggris. Serangan terjadi pada Selasa pagi waktu setempat, dan serangan ini merupakan serangan terbaru yang menargetkan kapal yang melintasi jalur perairan penting di Teluk Persia. Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengatakan kapal tanker itu terkena tembakan di dekat Limah Oman. Proyektil mengenai sisi kiri kapal saat kapal mencoba berlayar ke selatan keluar dari selat menuju Teluk Oman. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ultimatum keras kepada Iran. Trump menegaskan Washington hanya memiliki dua pilihan, yakni mencapai kesepakatan dengan Teheran atau menyelesaikannya lewat operasi militer. Untuk membahasnya, kita akan berbincang bersama Aisyah Kusuma Sumantri, peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence, dan Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Selamat malam, Mbak Aisyah, Mas Evata. Selamat malam, Mas Radi. Selamat malam, Mas Evata. Selamat malam. Ya, lagi-lagi ada ultimatum dari Presiden Amerika Serikat, Mbak Aisyah. Ultimatum perang dari Trump ini, apakah menurut Anda ini murni strategi negosiasi atau art of deal untuk menekan Iran, atau memang ada persiapan militer yang nyata di lapangan, kira-kira? Ya, saya kira ini merupakan lagu lama yang terus diputar kembali ya, Mas Radi. Jadi kalau kita lihat dari pembicaraan yang selalu diutarakan oleh Donald Trump, ya, Amerika Serikat itu tetap melakukan yang namanya strategi coercive diplomacy. Jadi sebenarnya menekan Iran untuk bisa menekankan keinginan Amerika Serikat yang sesungguhnya. Jadi kita lihat sebenarnya MOU setelah ditandatangani kemarin, dan kita harus pahami bersama bahwa MOU ini bukan merupakan perjanjian akhir ya, tetapi merupakan baseline untuk bisa mencapai kondisi yang sebenarnya kondusif untuk bisa melakukan negosiasi. Nah, permasalahannya ketika kita lihat 14 poin yang disepakati di dalam MOU tersebut, itu hampir keseluruhan MOU-nya itu menguntungkan pihak Iran, termasuk diantaranya adalah pembicaraan mengenai permasalahan nuklir ya, yang rencananya nanti akan dilaksanakan dalam waktu 60 hari ke depan ini, gitu ya. Itu sendiri sebenarnya sudah selesai dibicarakan di JCPOA di tahun 2015. Makanya saya kira sebenarnya Amerika Serikat ini berusaha untuk menekan Iran terus-menerus agar mereka bisa ya mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi ketika nanti terjadi pembicaraan-pembicaraan lain. Karena apa yang sudah disepakati tadinya di MOU kemarin itu hanya baseline awal, tetapi mereka berencana untuk mengadakan sebenarnya pembicaraan-pembicaraan dan diskusi lanjutan terkait apa yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat maupun Iran. Makanya kemarin kita mengetahui bahwa ada pertemuan yang dilakukan di Qatar ya, meskipun pada akhirnya ini juga belum mencapai kesepakatan tertentu, dan nanti pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan lanjutan yang kemudian dilakukan untuk follow up
apa yang kemudian sudah dicapai. Tetapi permasalahannya kalau kita lihat di sini ada sebenarnya sedikit perbedaan persepsi dari Amerika Serikat dengan Iran ya, bahwa kita bilang di dalam MOU ini rata-rata the devil is in the detail. Masalahnya ini sangat rawan diinterpretasikan, apalagi kalau kita bicara tentang poin kelima ya. Untuk poin pertama ini selalu yang diangkat oleh Amerika Serikat bahwa seharusnya Iran ini menghilangkan sebenarnya seluruh aktivitas militer yang ada di Selat Hormuz, tetapi sebenarnya Iran selalu merefer ke poin kelima yang menyatakan bahwa ya Selat Hormuz seharusnya berada di dalam kontrol Iran sampai 60 hari ya. Pembicaraan terkait pengaturan akhir ini sudah disepakati. Nah, perspektif Amerika Serikat dengan Iran dalam hal ini agak berbeda karena Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka ini akan membuka Selat Hormuz dengan ya narasi bahwa Selat Hormuz akan kembali ke awal sebelum perang. Masalahnya Iran di sini menganggap bahwa Selat Hormuz tetap berada dalam kuasa Iran. Jadi saya rasa di situ masih menciptakan ada gesekan-gesekan di antara Iran dan Amerika Serikat dan kita terjebak di dalam tangga eskalasi yang terjadi di awal perang. Meskipun ya secara intensitas konflik ini sudah secara signifikan menurun sejak MOU-nya ditandatangani di tanggal 19 kemarin. Oke, ya ini ya seperti yang Mbak Aisyah katakan, memang lagu lama gitu ya, kaset rusak yang kembali diputar oleh Donald Trump. Tapi kalau dari perspektif politik, dari kacamata ilmu politik, Mas Evata, ultimatum Presiden Donald Trump ini sebenarnya lebih didorong untuk kebutuhan luar negeri atau yang tegas untuk memenuhi basis pemilih domestik di Amerika Serikat? Karena kan kita tahu sendiri bahwa saat ini masih ada pemilihan sela ya di Amerika Serikat, Mas Evata. Bahwa memang pada kenyataannya Amerika Serikat berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menekan. Akan tetapi tekanan ini sebenarnya kalau dalam sisi politik saya melihat justru untuk mendiamkan Israel. Apabila Amerika tidak melakukan tekanan yang signifikan, maka Israel akan menyerang Iran secara membabi buta. Hal ini tidak lepas karena ternyata secara nyata bahwa Israel itu sudah melakukan serangan titik tekan yang cukup dalam ya, sampai ke 20% wilayah Lebanon begitu. Nah, ini kan menjadi tanda yang cukup terlihat sebenarnya bahwa Amerika Serikat dipaksa oleh Israel untuk melakukan statement dan mereka dipaksa untuk melakukan satu tekanan-tekanan yang bersifat militeristik ataupun secara diplomatik. Kalau tidak ada great deal, maka no deal. Nah, kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya dalam posisi daya tawar kali ini, kedua belah pihak itu saling bekerja sama begitu. Israel juga melakukan operasi yang sangat signifikan. Mereka tahu bahwa dalam upacara dan dalam situasi kedukaan seperti ini adalah titik terlemah dari Iran yang sama ini mampu mensupport Hizbullah begitu. Nah, maka sebenarnya dalam kondisi seperti ini ada satu ketakutan besar dari tubuh Iran dan juga dari tubuh koalisi-koalisi yang semuanya lagi berkumpul di sana begitu. Ya. Nah, ini sebenarnya menjadi satu poin yang harusnya kita bisa lihat bahwa kaset rusak ini itu memiliki makna yang sudah bercabang begitu. Dan kita harus melihat dan menghitung kembali bahwa Donald Trump hari ini itu dalam beberapa pertemuan dengan NATO juga mulai mengkampanyekan bahwa dia sangat kecewa dengan NATO yang sama sekali tidak membantu Amerika Serikat begitu. Dan justru malah NATO sekarang ketakutan bahwa Amerika Serikat lebih berkawan baik dengan Rusia. Nah, ini kan sebenarnya ada love dan hate yang terjadi. Maka secara real politik dalam kacamata yang bisa kita lihat ya di balik itu semua dalam kondisi saling terikat dan saling menjerat begitu. Meskipun dalam posisi kayak ini, beberapa negara akhirnya cukup dirugikan dan kita tahu urat nadi ini harus dijaga secara komprehensif dan dijaga secara bersama. Itu yang lagi dibuat oleh dunia. Dalam istilah saya, semua sedang menari di atas banana ya, atau di atas dari pisang itu sendiri. Jadi bahaya sekali untuk terselip. Ya. Dan kalau kita cermati soal kawasan, ini kan ada eskalasi baru ya di Selat Hormuz, Mbak Aisyah. Tapi yang ingin saya tanyakan soal kestabilan kawasan termasuk Indo-Pasifik juga. Kalau melihat situasi yang saat ini terjadi, bagaimana eskalasi konflik AS-Iran ini akan memengaruhi dinamika keamanan di kawasan, terutama di Indo-Pasifik? Apakah juga Tiongkok atau Rusia memanfaatkan kekosongan kekuatan Amerika Serikat di Timur Tengah? Ya, mau tidak mau memang kita harus menerima bahwa sekarang dunia ini sudah mulai masuk ke dalam struktur internasional yang sudah mulai bergeser. Karena ada teori yang bernama
power cycle teori yang menyatakan bahwa yang namanya hegemoni itu hanya akan bisa bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Amerika Serikat ini sudah menikmati kurang lebih 80 tahun ya dari total 100 tahun Amerika Serikat menjadi hegemon di dunia internasional, dan sekarang sebenarnya banyak expert yang menilai bahwa Amerika itu sedang dalam masa decline. Nah, permasalahannya kita lihat di sini ada polar-polar baru yang muncul ya, di antaranya adalah China dan kemudian Rusia gitu. Tetapi kemudian apakah ini akan merubah sebenarnya dinamika ke depannya itu seperti apa? Jawabannya tidak, tetapi ini hanya akan mempercepat perubahan yang memang sebenarnya sudah diprediksikan sebelumnya. Memang expert banyak yang menilai bahwa saat ini China ini akan menjadi kekuatan revisionis baru. Kemungkinan besar dalam studi trajektori yang ada, China ini akan menutup power parity atau perbedaan kekuatan antara Amerika Serikat dengan China dari segi ekonomi di tahun 2035. Kalau dari segi militer, kemungkinan besar itu akan tertutup di tahun 2045. Nah, ini kan cukup menarik kalau kita lihat, karena sejauh ini China pun ini masih wait and see di dalam konflik Iran. Yes, jelas secara DNA politik dia mendukung Iran ya, dari segi politik, lalu kemudian dari segi kemudian dukungan militer bawah tangan gitu ya. Sorry, bukan militer, tetapi mungkin dari segi intelijen ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini sebenarnya ada juga Rusia ya, Rusia yang kemudian kekuatannya ini besar di kawasan Eropa. Meskipun memang secara polar di dunia global Rusia ini tidak bisa dilihat sebagai belum bisa dilihat sebenarnya sebagai kekuatan yang memiliki pengaruh di ranah global. Nah, ini kan cukup menarik kalau kita lihat bahwa nanti memang akan ada pergeseran. Nah, dengan Amerika Serikat sekarang terlibat di dalam konflik Iran ini dan kondisi menjadi semakin kompleks, sekarang kita tahu bahwa Amerika Serikat ini sudah menghabiskan kurang lebih sekitar 50% dari total stockpile misalnya. Lalu kemudian itu juga menyebabkan adanya imperial overstretch atau kesulitan Amerika Serikat di dalam menjaga presence-nya di kawasan-kawasan yang kritikal bagi kepentingan Amerika Serikat. Di antaranya adalah kawasan Indo-Pasifik dan kemudian kawasan Eropa. Semua perhatiannya itu tersedot di kawasan Timur Tengah, yang mana sebenarnya kepentingan utama yang ada di Timur Tengah itu bukan kepentingan Amerika Serikat, tetapi kepentingan dari ya sahabat baiknya, yaitu adalah Israel. Nah, ini menarik kalau kita lihat di sini, karena ketika hal ini terjadi, ya apa yang kemudian terjadi di Timur Tengah ini menjadi sebuah akselerasi sebenarnya bagi China untuk bisa menutup tadi perbedaan kekuatan antara Amerika Serikat dengan China dan bahkan dengan Rusia to some sort of extent, Mas. Selain cross-nation political circumstances antara Amerika Serikat dan Iran dan juga politik internal di Amerika Serikat, saya menarik juga melihat ada dinamika politik internal di Iran sendiri. Saya akan tanyakan ke Mas Efata, kira-kira bagaimana dinamika politik internal di Iran antara faksi garis keras dan moderat dalam merespons ancaman langsung dari Donald Trump ini. Kalau kita tahu faksi garis keras ini kan yang kasat mata terlihat itu IRGC, dan yang moderat itu adalah internal pemerintahan, dalam hal ini politisi-politisi di internal pemerintahan Iran. Tapi jangan dijawab dulu ya Mas Efata, saya akan tanyakan itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Masih di Sapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan perbincangan bersama Mbak Aisyah Kusuma Sumantri dan Mas Efata Filomeno. Tadi saya bertanya ke Mas Efata soal selain yang menarik di Amerika Serikat internal politiknya dan hubungan yang saling tarik-menarik antara Iran dan Amerika Serikat, tapi di internal politik Iran sendiri ada dinamika yang juga harus diantisipasi dan diamati juga sepertinya oleh Amerika Serikat dan juga dunia internasional termasuk di kawasan. Internal antara faksi garis keras dan moderat. Garis keras mungkin ya IRGC, dan moderat ini adalah politisi-politisi yang ada di internal pemerintahan Iran. Bagaimana kira-kira mereka ini merespons ancaman langsung dari Donald Trump yang saat ini juga yang dikatakan Mbak Aisyah tadi kaset rusak dilontarkan kembali di muka publik? Baik, tentu dalam tim negosiator yang mungkin kita bisa kaitkan dengan kelompok-kelompok moderat ya, yang percaya bahwa ke depan kesepakatan adalah sesuatu yang cukup penting. Itu dengan kelompok-kelompok konservatif yang berharap bahwa harus ada garis merah, harus ada peperangan secara terus-menerus. Tetapi tentu peluang yang sebenarnya mereka hitung begitu. Ketika kita lihat Iran mencoba semaksimal mungkin untuk membuka ruang-ruang dialog, ini tanda bahwa sebenarnya sudah ada komunikasi back channel dengan Amerika Serikat yang sudah berjalan dengan sangat tidak maksimal meskipun ya, tetapi hal tersebut menjadi tanda bahwa apakah memang betul nanti ke depannya akan ada kesepakatan atau tidak. Nah, ini yang sebenarnya lagi digodok dari kedua belah pihak. Dan kita tahu bahwa kedua belah pihak ini berharap agar ada relaksasi yang terjadi di Selat Hormuz. Kita bisa melihat bahwa Amerika juga mengalami kerugian dan beberapa catatan membuktikan bahwa
perang kali ini malah menguntungkan Cina secara ekonomi ya, dan juga secara pengaruh kawasan. Nah, maka dari kedua belah pihak sebenarnya mereka berharap nanti ke depannya akan ada satu titik-titik poin yang bisa disepakati. Selain terkait dengan masalah nuklir, ya terkait dengan bagaimana stabilitas dan juga keamanan ya, serta pengakuan itu sendiri. Nah, maka dalam secara pragmatis begitu, kita bisa melihat sebenarnya Iran juga memainkan argumentum ad populum ya. Jadi ketika masyarakat itu berkumpul, mereka meneriaki bahwa death to Israel, death to Amerika, mereka harus melakukan perlawanan dan sebagainya. Ini menjadi bukti juga bahwa Mustafa belum kehilangan power gitu. Apakah Mustafa nanti hadir atau tidak hadir tidak jadi masalah, karena Mustafa sendiri berharap agar semua aspek yang ada ini berjalan. Karena yang mereka ingin tingkatkan itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, ini yang sebenarnya cukup menarik untuk dilihat, dan kita tahu bahwa dalam sistem pemerintahan Iran, mereka harus berpikir juga secara pragmatis. Mereka tidak bisa terus-terusan mengkampanyekan perang itu menjadi salah satu opsi yang paling bagus. Ditambah dengan bukti-bukti data intelijen yang dimiliki bahwa Iran juga mengalami kerusakan yang cukup hebat. Tetapi ada fakta yang cukup menarik bahwa data intelijen yang disuplai ke Donald Trump juga ini beda-beda begitu. Jadi kadang-kadang Donald Trump di satu sisi bisa kebingungan juga antara memang betul apakah nanti akan ada great deal, good deal, atau jangan-jangan dia melakukan satu opsi yang cukup salah. Nah, maka Israel dalam kondisi tersebut hajar terus. Nah, ini yang membuat situasi akhirnya menjadi cukup pelik. Hal ini diperburuk lagi dengan datangnya utusan khusus dari Vladimir Putin dan mengatakan bahwa ingat, Selat Hormuz ini sama seperti nuklir, bahwa jangan pernah Anda nanti ke depannya melakukan deal yang cukup merugikan Selat Hormuz. Dan hal-hal tersebut yang akhirnya menyebabkan semua pihak jadi cukup panas lah ya, untuk melihat hal tersebut. Berbicara konteks upaya damai, saya terakhir bertanya ke Mbak Aisyah yang saat ini juga masih dalam tanda kutip deadlock begitu ya. Awalnya di Pakistan, lalu sempat ke Qatar dan sekarang ingin kembali ke Pakistan. Upaya damai ini akan diselenggarakan atau dilangsungkan. Tapi kira-kira jika kedua belah pihak sama-sama masih keras kepala gitu ya, dalam tanda kutip, dan juga apakah skenario jalan buntu yang berkepanjangan ini justru lebih berbahaya daripada perang singkat, Mbak Aisyah? Ya, sulit Mas, karena kalau kita lihat di sini sebenarnya ada beberapa resiko yang harus diambil ya. Dan ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari segi hitung-hitungan, ini ada yang namanya chicken game theory gitu. Yang pertama ya, kemungkinan yang akan mereka ambil adalah ketika keduanya tetap headstrong ya, tetap tidak mengalah dan tetap kemudian berusaha untuk mencapai maximalist approach. Ini sampai kapanpun ya, konfliknya tidak akan selesai dan ini akan menjadi konflik yang menggantung seperti apa yang terjadi misalnya di Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, secara fundamental meskipun sudah ada MOU gitu ya, tidak akan ada hal yang berubah, mungkin intensitas konfliknya saja yang berkurang, tetapi ya permusuhan di antara Amerika Serikat dan Iran ini akan terus berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Dan saya yakin sebenarnya dalam kondisi ini Amerika Serikat tidak menginginkan hal ini, terutama karena Amerika Serikat ini harus menghadapi sebenarnya the rise of other polar seperti yang tadi kita bahas, seperti misalnya China dan Rusia gitu ya. Lalu yang kedua, ini adalah ketika kedua belah pihak, ini yang satu mengalah dan yang satunya lagi kemudian tetap menerapkan maximalist approach. Ini yang dihindari. Karena itu sebenarnya kemungkinan yang paling memungkinkan ketika kita bicara tentang negosiasi adalah kemungkinan terakhir, yaitu adalah ketika kedua negara ini berusaha untuk melakukan konsesi dengan sama-sama berkompromi. Pasti akan ada ya keinginan-keinginan tertentu yang nanti dicapai oleh negara ini dan keinginan tertentu yang tidak bisa tercapai karena kedua negara tadi harus mengkompromikan sesuatu untuk bisa mendapatkan perdamaian. Itu menjadi ganjaran dari harga perdamaian yang harus dibayar oleh negara tersebut. Nah, masalahnya untuk Iran sekarang kan mereka merasa sedang di atas angin sehingga kemudian ini sulit untuk bisa melakukan kompromi. Mereka mau menekan nih sampai sejauh mana kemudian maximalist approach mereka ini bisa didengarkan oleh Amerika Serikat. Sementara di sisi lain Amerika Serikat saat ini secara strategis ini nggak punya banyak opsi. Apalagi tadi Mas Evata bilang ini ada tekanan dari Israel. Tapi selain dari Israel sebenarnya betul ada tekanan dari dalam negeri juga. Karena sebenarnya di satu sisi sebenarnya tekanan dari hawkish Amerika Serikat terkait Donald Trump untuk memenangkan perang ini juga sangat besar karena mereka juga mendapatkan tekanan dari AIPAC dan juga kemudian lobby-lobby Zionis. Nah, selain itu kemudian kita lihat juga dari masyarakat, dari Kongres ini semuanya menekan. Saya kira sebenarnya Iran sekarang memanfaatkan ya masalah pemakaman Ayatollah Khamenei ini sebagai salah satu jalan yang mereka bisa dapatkan gitu. Menunjukkan bahwa Iran ini masih punya teman dan kemudian menunjukkan juga bahwa sebenarnya ya ada flagship rally around the flag atau persatuan di antara masyarakat Iran. Ya, sepertinya Iran juga saat ini masih sedang berkonsentrasi untuk puncak pemakaman mendiang Ayatollah Ali Khamenei pada 9 Juli mendatang dan kita nanti lihat
Kabarnya juga juru runding dalam perundingan antara AS dan Iran ini juga akan diganti katanya. Apakah ini berdampak pada kebuntuan perundingan, kita akan nantikan. Terima kasih peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri dan Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana, telah berbagi perspektif dari Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Selamat malam Mas Radi, Mas Eva. Saudara, setelah jeda kami hadirkan informasi lainnya yang menarik untuk Anda simak di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara. Apel akbar yang melibatkan pegawai perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan aparatur sipil negara berujung ricuh di halaman kantor Wali Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Apel akbar berubah menjadi aksi massa dari para pegawai P3K dan P3K paruh waktu. Sempat terjadi aksi pembakaran dan saling dorong saat berusaha merangsek masuk ke kantor Wali Kota Tidore. Kericuhan ini dipicu dengan adanya wacana pegawai kontrak akan dirumahkan akibat pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengalami defisit anggaran sebesar 50 miliar rupiah. Dipeneskan, paruh waktu dipenuhkan, yang masih hollow diparuh-waktukan. Maka diminta pun itu sudah terpikirkan oleh pemerintah daerah. Cuma lagi-lagi dia terasa karena kemampuan keuangan daerah. Masalah demo, masalah pendapatan rendah, kasih kurang ini karena keterlambatan dari pemerintah pusat. Masalah tadi bagi hasil kurang bayar dari pihak pusat yang tidak dibayar, ini hanya menjadi kendala pemerintah daerah. Kami tutup Sapa Indonesia Malam. Terima kasih telah menyaksikan dan perbarui terus informasi Anda di Kompas TV, serta siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang pasti murni sejuknya. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Selamat malam, sampai jumpa.